Baik, terima kasih Ibu Lina atas kesempatan yang diberikan. Untuk refleksi dari saya, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, ya yang sudah berjalan dengan baik yaitu kondisi yang insya Allah nyaman Bu saat bercoaching dengan Bu Desi, mengalir seperti layaknya sedang berbicara dalam kondisi yang normal, tanpa ada kecanggungan, tapi juga tidak mengurangi makna dari coaching itu sendiri. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan atau ditingkatkan yaitu berkenaan mengenai fokus dan struktur dalam bertanya ya Ibu ya. Karena kami tadi lebih ke improvisasi aja, tirtanya insya Allah sudah masuk semua, tapi mungkin lebih ke penekanannya saja Bu, yang perlu lebih diperjelas poin-poin dari tirta itu. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Ya, dalam proses coaching itu tadi saya memberikan respon tubuh, mengangguk, merespon dengan merespon balik dengan dari penjelasan yang diberikan dengan bahasa tubuh yang welcome, sehingga bisa membuat lebih nyaman antara saya dengan yang diwawancara atau di coach. Seperti itu Bu, sehingga tercipta kondisi yang natural. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya mungkin untuk kedepannya, selain bahasa tubuh sebagai bentuk respon, juga kita bisa lebih komunikatif lagi dengan memberikan umpan balik singkat dari yang dijelaskan, seperti yang menyimbolkan kesepakatan, kesepemahaman, dan tadi sudah dilakukan, tapi mungkin masih harus lebih diperbanyak lagi supaya percakapan lebih bisa cair Bu. Umpan balik dari coach Anda ya saat di coaching saya awalnya merasakan timpang dengan Bu Desi ya Bu ya. Karena Bu Desi dengan gaya dialog yang eksplosif, tadi saya juga sampaikan ke beliau, seperti itu kan. Saya khawatirnya nggak bisa mengimbangi pola intonasi yang seperti itu kan, nggak mungkin juga saya ikut-ikutan, seperti itu ya Bu ya. Jadi ya alhamdulillah ya kita masing-masing punya style. Bu Desi dengan kesemangatannya tetap bisa menghidupkan suasana, ya saya dengan style saya seperti ini ya alhamdulillah. Sepertinya Bu Desi nggak bosan dengan saya Bu bercakap-cakap. 20 menit sepertinya terlalu singkat untuk kami bercakap-cakap Bu. Ya, mungkin Desi mohon maaf atas kekurangan yang ada, semoga bisa ditingkatkan nanti untuk penugasan rukol berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu untuk refleksinya. Nanti waktunya saya tambahin ya Pak Bayu buat latihan sama Bu Desi. Terima kasih Bu. Nanti sempat makan bakso jadinya. Pak Bayu, terima kasih. Saya lanjutkan untuk refleksi selanjutnya ke Bu Desi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, terima kasih untuk kesempatan saya. Tadi mohon izin saya dengan Pak Bayu jadi gini, memang saya sudah terbiasa seperti ini ya Bapak Ibu ya, dengan style saya seperti ini.
agak tumpang tindih juga tadi, mungkin maksudnya dengan Pak Bayu yang bawaannya slow gitu kan, tertata gitu kan, jadi kayaknya lebih enak. Pak Bayu sangat mendampingi saya banget gitu. Kalau saya jadi tadi hampir seperti sesi curhat gitu, Bapak Ibu. Jadi saya itu kan memang kalau berbicara secara formal saya malah kaku, kadang suka nge-blank, tapi kalau curhat tuh cet gitu kan, jadi lebih seneng gitu. Oke, ya mohon izin saya lanjutin ya Bapak Ibu, keterusan bahaya. Oke, jadi apa yang saya ingin refleksi diri saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, selama diskusi saya dengan Pak Bayu tadi ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru, dan pengalaman kami dari teman sejawat, sesama teman rekan mapel gitu kan, dan tidak ada penghakiman atau justifikasi. Kita berhasil menahan diri walaupun terkadang sempet gitu ya saat Pak Bayu sedang berbicara kayaknya pengen motong gitu kan, padahal sebagai coaching tuh jangan, tahan gitu kan. Tapi kayaknya gemes gitu ya pengen, aduh ini boleh nggak sih ngomong gitu kan, harusnya kita menahan diri. Itu mungkin yang maksud saya sebagai sesi curhat gitu. Ada beberapa dari coaching sendiri sedang berbicara pengalaman dia, menceritakan dan padahal sudah memberikan solusi. Kadang tuh mulut saya masih sulit untuk menahan diri gitu Bu. Jadi di saat ada momen si coaching tersebut lagi menceritakan pengalaman, saya langsung nabrak dikit gitu kan, langsung saya kayak ngarahin gitu Bu, gitu kan. Mungkin saya harus lebih belajar lagi untuk menahan diri seperti itu, dan jangan sampai seperti ada sesi curhat gitu ya Bu, jadi seperti antara coach dengan coaching-nya gitu. Nah, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, meskipun demikian terdapat aspek yang memerlukan perbaikan, ada beberapa keterbatasan dalam menahan diri saya untuk tidak ikutan curhat yang tadi saya berikan tadi dan memberikan solusi yang pernah dilakukan. Karena saat menceritakan pengalaman sendiri itu sebenarnya coaching-nya tersebut sudah mendapatkan solusi. Tapi terkadang untuk pribadi saya sebagai coach yang masih belajar ini kayak nggak bisa nahan gitu, pengennya kayak justifikasi kali ya, maksudnya seperti menghakimi, harusnya Bapak gini, tapi saya tahan gitu kan. Nah, jadi dan sebelumnya kita juga harus menguasai konsep, menyiapkan daftar pertanyaan ya, apa saja termasuk alutirta. Nah, tadi sempat kita memang seperti berjalan gitu aja, kita improve gitu kan. Tapi sempat juga tadi kita nggak lupa tirtanya kita alurnya tuh tadi sesuai dengan nggak ya gitu kan. Makanya saya sampai setelah selesai diskusi tadi saya sempat nanya juga kepada coachingnya gitu kan. Terus untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching pun harus dijaga kesehatan mental dan fisik gitu ya, biar saya fokus membatasi diri yang tidak mengganggu dan konsentrasi dari si coaching tersendiri. Karena yang seperti saya bilang tadi, saya masih belajar untuk menahan diri tersebut di saat coaching sedang berbicara, sebelum selesai saya jangan sampai ikut ngomong gitu. Dan saya harus fokus mendengarkan gitu yang disampaikan oleh coaching tersebut. Dan kita kembali ke contoh dialog coaching, nanti saya akan lebih belajar lagi melihat dari video-video yang tadi sudah dipraktekkan untuk besok lebih baik lagi. Jadi seperti itu, dan membuat catatan daftar pertanyaan sesuai dengan alutirta yang akan diberikan kepada coaching yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu saja Ibu. Terima kasih banyak Pak Bayu juga. Baik, terima kasih Bu Desi. Siap. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas tidak? Ya, terdengar Ibu sangat jelas. Oke, baik, terima kasih. Dengan Pak Bayu dan Bu Desi, saya ingin bertanya nih, ketika Pak Bayu dan Bu Desi melakukan suatu sesi diskusi begitu ya, tapi saat itu tiba-tiba Pak Bayu yang kalem ini jadi bersemangat gitu, mengikuti gaya Bu Desi, atau Bu Desi yang mengikuti gaya Pak Bayu. Loh kok tiba-tiba Bu Desi jadi kalem banget nih? Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendapati lawan atau teman bicara kita kok tiba-tiba berubah gitu, seperti kita mengimbangi gitu? Bagaimana perasaan Pak Bayu atau Bu Desi? Kalau dari yang saya lihat nggak ada yang saling mempengaruhi Bu, jadi pada stylenya masing-masing, namun dari masing-masing style itu bisa menyamankan masing-masing yang lainnya Bu. Artinya
dari saya bisa menyimak perasaan emosional yang disampaikan dengan intonasinya Bu Desi. Demikian juga saya bisa merespon dengan style saya tanpa mengurangi mood dari lawan bicara, yaitu dalam hal ini Bu Desi. Itu yang saya rasakan, karena pada saat interview saya pun semangat, tapi tentunya nggak bisa mengimbangi tingkat kesemangatan yang menggebu-gebu Bu Desi kalau lagi bicara itu kan, karena Bu Desi ini tipikal stylenya style outdoor ini Bu, orang lapangan, pramuka banget. Ini agak susah diimbangin, mungkin saya harus menjadi anggota pramuka dulu 10 tahun baru bisa mengimbangi Bu Desi kayaknya. Mungkin dari saya itu aja Bu. Mungkin dari Bu Desi ada pendapat yang lain, silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Bapak. Ya, pengalaman coach yang Tapi pertama. ketika Pak Bayu mendapatkan saya lanjutkan dulu pertanyaan ke Pak Bayu ya. Ya, siap Bu Ibu, Desi. silakan, siap. Tapi suatu saat, bukan suatu saat ya, suatu ketika itu Pak Bayu ternyata mendapatkan Bu Desi gitu. Suatu ketika Maaf. itu pas waktu mau diskusi kok tiba-tiba cek suara saya terdengar jelas? Tiba-tiba Bu Sempat Desi cek. Ya, sempat keputus Ibu. Bentar. Cek Bapak Ibu, sudah? Ya, sudah Ibu, Ya, Bu. sangat jelas. Tapi suatu ketika Pak Bayu mendapatkan Bu Desi ini tidak seperti Bu Desi biasanya gitu, tapi lebih ke kalem gitu, seperti ingin mau mengimbangi Pak Bayu gitu. Bagaimana perasaan Pak Bayu ketika mendapatkan Bu Desi yang seperti itu? Yang pertama, sebagai coaching, saya mungkin merasa berhasil ya Bu ya, berarti saya bisa mengambil alih sisi emosional dari Ibu Desi gitu kan. Tapi saya juga nggak bisa berbangga diri ya, antara saya berhasil atau memang Bu Desinya yang lagi murung, kan seperti itu bisa aja Bu ya. Jadi harus pakai beberapa sudut pandang kan seperti itu, dan itu bisa digali dari percakapan pada poin-poin berikutnya gitu kan. Kalau memang Bu Desi mengimbangi, ya itu kan berarti sudah memposisikan kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Walaupun juga dengan style masing-masing bukan berarti nggak saling menghargai, selama ada dalam batas-batas kewajaran yang formal, tidak terlalu informal tapi tidak mengurangi sisi formalitasnya, karena kan ini sifatnya coaching, bagaimana menyamankan lawan bicara yang notabene adalah rekan sejawat kita. Sangat formal pun tidak bisa membuat situasi cair, sangat informal pun tidak bisa mengambil poin-poin yang akan kita cari dari coaching tersebut. Mungkin itu Bu menurut saya Bu. Ya. Iya, mungkin ada sesuatu yang disampaikan Bu Desi? Silahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Baik, ya pengalaman pertama saya sebagai coach, yang pertama saya sebenarnya tuh merasa canggung Bu, kaku juga ya, dan bingung memberikan perspektif berharga gitu tentang bagaimana sih coaching yang dirasakan dari sudut pandang coaching tersebut gitu. Karena ini menjadi titik awal saya untuk merancang pendekatan coaching yang lebih inklusif dan mendukung. Jadi saat coach itu merasa pembicaraan berjalan satu arah dengan coach sebagai pemberi pertanyaan dan coach sebagai penerima, menunjukkan adanya area perbaikan dalam membangun dialog yang lebih terbuka dan saling mendukung gitu Bu. Yang pastinya yang saya katakan tadi, saya harus lebih menahan diri sebagai pendengar yang lebih baik gitu kan, karena terkadang saya merasa kayak sulit untuk menahan inginnya motong gitu Bu. Sebenarnya nggak ada niat motong, tapi seperti karena alur berjalan seperti itu, sehingga saya seperti jadi sesi curhat sih sebenarnya tadi ya. Tapi sempat saya mengingat kembali tujuan dari coach dan coach itu sendiri itu harus seperti apa.
Jadi, refleksi diri dalam konteks coaching pendidikan itu perjalanan yang kontinu gitu, Bu, dari mengenali kelebihan yang sudah ada hingga bisa mengevaluasi dari area perbaikan di setiap langkah yang membawa kita lebih dekat ke versi diri kita yang lebih baik. Ya mungkin itulah kekuatan refleksi diri yang membimbing kita untuk terus tumbuh dan berkembang dalam peran sebagai coach yang lebih efektif. Mungkin hanya itu saja, Ibu, tambahan dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Ya, Bu Desi, terima kasih udah Sama-sama, mau Bapak. tengah malam masih berapi-api aja kan, Iya, siap. bener kan? Iya. Baik, Bapak. Intonasinya masih berapi-api udah mau tengah malam. Iya, udah bawaan Luar obak, biasa. Pak. Ya Bu Lina, terima Baik, terima kasih untuk Pak Bayu dan Bu Desi, kelompok terakhir. Yang Bu Desi masih semangat sekali ini ya. Benar sekali tadi Bapak Ibu yang disampaikan Pak Bayu gitu. Saat kita menjadi coach gitu, tiba-tiba coachingnya berbeda gitu. Masih ada pertanyaan gitu. Ini berhasil atau enggak gitu. Sama halnya sebagai coaching ya, perasaan sebagai coaching. Ketika kita mendapatkan rekan kita gitu kan, ingin menyesuaikan dengan gaya kita gitu, malah jadi pertanyaan gitu. Ada apa gitu. Nah, malah nantinya akan jauh dari rileks gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang kita harapkan kita dapat rileks gitu kan. Pembicaraan dari awal sampai akhir gitu rileks gitu supaya nanti dapat mengalir gitu kan. Tapi ketika kita menyesuaikan diri dengan orang lain malah jatuhnya tidak rileks. Jadi terus kemudian tadi benar kita harus lebih menahan diri ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita malah yang curhat gitu. Ya, bukan kita mendengarkan curhat si coaching, tapi kita ikut-ikutan curhat. Nah, disinilah apa namanya esensi dari present tadi. Kita benar-benar hadir untuk mendengarkan itu. Kita benar-benar jaga diri gitu untuk menahan dan tahan diri gitu. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita lanjutkan lagi Bapak Ibu untuk Bu Nesi yang ingin membagi apa namanya cara tadi ya tutorial untuk merekam layar. Silahkan Bu Nesi. Iya Ibu, terima kasih. Maaf, mungkin bukan apa ya, tadi solusi ya Bu, bukan solusi. Cuman tadi kan Bu Rika sempat curhat juga di awal itu katanya belum mempelajari yang dikirim sama Ibu tuh ya pagi ya Bu ya. Nah, sebenarnya saya juga belum Bu, belum mempelajari juga gitu. Cuman spontan aja saya coba buka sebentar sebelum kita rukol tuh belum mulai, saya buka